Good morning, sir. My name is Leonika Sidauruk. My ID number is 200705127. And this video, I would like to tell you about what I get during this class. Well, first of all, there is a subject in this class such as micro and macro linguistics, psycholinguistic, and language acquisition, language teaching methods, sociolinguistic, stylistic, and also forensic linguistics. Well, first thing first, yang saya ketahui mulai dari makrolinguistik dan mikrolinguistik. Perbedaannya di makro itu lebih mempelajari secara luas. Makro bersifat luas, sifatnya telaahnya eksternal. Pembinaan linguistik makro mencakup antara lain sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, etnolinguistik, stylistika, filologi, dialektologi, filsafat bahasa, dan neurolinguistik. Sementara linguistik mikro lebih mempelajari bahasa dari dalam, dengan kata lain mempelajari struktur bahasa itu sendiri, atau lebih tidak seluas makro. Mikro ini mengarah kajiannya pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Nah, pembidangannya seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi. Kalau psikolinguistik atau psikolinguistik ini ilmu yang mempelajari multidisipliner, yang mempelajari antara ilmu linguistik dan ilmu psikologi. Jadi lebih mempelajari tentang kejiwaan pada anak contohnya. Psikologi ini mempelajari faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Untuk sosiolinguistik ini mempelajari interdisipliner antara sosiologi dan ilmu linguistik, sama sesuai dengan namanya. Ilmu ini menjelaskan kemampuan manusia untuk menggunakan aturan berbahasa secara tepat dalam situasi yang berbeda-beda. Nah, faktor sosial yang perlu diperhatikan untuk pemakaian bahasa yaitu status sosialnya, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Secara umum, fungsi sosiolinguistik ini adalah mempelajari ragam bahasa, pilihan kata, dan pemakaian kata yang tepat dengan situasi, kondisi, dan berbagai faktor lainnya yang dimiliki lawan bicara agar tidak terjadi ketidakefisienan, kesalahpahaman, dan berbagai masalah bahasa lainnya. Kita lanjut ke stylistika. Stylistika merupakan cabang ilmu linguistik yang memfokuskan diri pada analisis gaya bahasa, seperti contohnya diksi ataupun pemilihan kata atau pilihan leksikal, struktur kalimat, majas, citraan, pola rima, dan mantra. Last but not least, linguistic forensic atau forensic linguistics merupakan cabang dari linguistik yang menganalisis atau meneliti kebahasaan yang digunakan sebagai alat bantu pembuktian di peradilan dan bidang hukum. Nah, linguistik forensik ini
memiliki bidang terbagi atas beberapa hal seperti bidang kajian, bahasa sebagai produk hukum, bahasa dalam proses pengadilan, dan bahasa sebagai barang bukti. Jadi linguistik forensik ini intinya digunakan untuk membuktikan suatu masalah hukum, masalah di bidang hukum. Nah, itu saja beberapa hal sesuai dengan beberapa subjek yang diberikan oleh dosen yang saya dapat dari perkuliahan linguistik ini. Yang menjadi harapan saya adalah semoga kedepannya hubungan antara dosen dan mahasiswa semakin lebih baik, di mana dosennya bisa memberikan penjelasan yang lebih luas lagi kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mengerti semua, maksudnya sehingga mahasiswa bisa lebih mengerti beberapa hal yang kami kurang pahami untuk pembelajaran di linguistik ini. Terima kasih, saya Unika Sidahuruk.